Mungkin saat ini kebanyakan dari kalian masih dalam hati yang tenang dengan menjalani ibadah puasa bagi umat muslim. Dan Ramadan adalah bulan untuk saling memaafkan. Tapi khusus untuk Bahrain, maka katakan tidak Roma, tidak Roma. Iya, itulah yang sedang dilakukan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Walau dalam beberapa bulan terakhir banyak terjadi kerusuhan di ranah liga domestik. Namun, kalau persoalan tim nasional, semua sudah saling memaafkan guna bersatu padu serta kompak memberikan dukungan. Apalagi, matchday Maret menjadi cukup spesial dengan kedatangan tim yang sangat mulia, Bahrain. Kedatangan tim asuhan Dragan Talajik sudah sangat amat dinantikan. Bahkan beberapa kelompok supporter sudah memperingatkan sedini mungkin buat memberikan surprise dengan membentang di tribun GBK. Dan kali ini, mereka menyebut sengaja membuat koreografi yang spesial banget. Di sisi lain, Bahrain ternyata lebih dulu mengumumkan para pemain yang akan dibawa ke Indonesia. Tapi yang bikin salfok, ada bocil yang ternyata mau ikutan juga. Lantas sebenarnya apa tujuan Bahrain bawa-bawa bocil? Dan bagaimana persiapan koreo Ultras Garuda? Berikut adalah jawabannya. Misi besar yang wajib dituntaskan 100% oleh Patrick Kluivert adalah dendam kepada Bahrain. Dendam di sini bukanlah dendam ke negara, pemain ataupun pelatihnya, namun lebih mengarah ke perlakuan mereka terhadap timnas Indonesia saat away ke Stadion Nasional Bahrain tidak bisa dilupakan. Apalagi jika dimaafkan, tentu saja tak semudah itu kawan. Ketika itu mentalitas punggawa Garuda sampai terganggu, dan itu terjadi di laga versus Cina ya kan? Maka dari itu, misi kali ini adalah menuntaskan 3 poin untuk merangkak lebih jauh di klasemen grup C, serta merusak mentalitas skuad Mutiara Teluk Persia. Saat ini, mereka sedang pede-pedenya, seperti sang pelatih Dragan Talajik juga sudah pernah sesumbar ingin melangkah ke panggung dunia setelah berhasil juara Piala Teluk di awal tahun 2025. Tapi di matchday Maret, jaminan penghancuran mental sepertinya datang dari 2 arah, di mana selain away ke Indonesia, Bahrain akan dulu terbang ke negeri Sakura. Tim asuhan Dragan Talajik akan dibantai habis-habisan terlebih dahulu pada 20 Maret di kandang King Jepang yang gak mungkin bisa dikalahkan. Baru setelah itu giliran King Indo yang akan menambah derita Bahrain agar tak mendapatkan sepeser pun poin di matchday Maret. Sehingga ada kemungkinan mereka kena mental parah serta menjadi penghuni dasar klasemen sementara grup C. Nah, buat timnas Indonesia akan terasa lebih spesial dari pertandingan-pertandingan lain. Beberapa kelompok supporter Garuda sudah mempersiapkan sebuah kejutan besar, bahkan rela mengeluarkan dana lebih demi mempersiapkan sebuah koreo untuk di depan Bahrain. Seperti La Grande Indonesia sudah menyiapkan koreografi bahkan dari 3 bulan sebelum matchday. Saat ngobrol-ngobrol santai di podcast Kaisang Pangarep, Ketua LGI Unggul Indra mengaku sudah mempersiapkan segalanya. Ia bersama komunitas mempersiapkan ini spesial untuk Bahrain sebab sebelumnya tak pernah sangat berambisi seperti ini sampai 3 koreo sekaligus. Namun untuk bocorannya sendiri masih masuk ke arah warna merah putih. Belum diketahui secara pasti tentang temanya, aturan, gambar wasit botak atau apa. Dan yang pasti, seperti biasa, La Grande Indonesia akan menduduki tribun utara Stadion GBK. Kemudian, satu kelompok supporter lainnya yang tak kalah keren, yaitu Ultras Garuda, juga tak mungkin ketinggalan akan membentangkan koreografi. Kelompok penggemar ini biasanya menduduki tribun selatan GBK, terutama di bagian belakang gawang, juga biasanya membawa sebuah koreo. Namun belum ada info pasti yang menyebut akan membuat berapa koreo menghadapi Bahrain. Namun, pasti Ultras Garuda juga tak akan segan-segan buat ikut memerahkan GBK. Mungkin sekitar 2 koreo akan dibawa oleh mereka, sebab dalam video yang beredar, mereka sudah mulai merangkai. Jadi nantinya total ada 5 koreo. Itu pun belum banner-banner yang akan dibawa penonton lain. Oh iya, FYI aja, pembuatan koreo sendiri itu tak mudah, setidaknya membutuhkan waktu 1 bulanan jika digarap dengan normal oleh beberapa orang. Itulah mengapa Ultras Garuda serta La Grande Indonesia telah mempersiapkan sejak lama. Selain fans, panitia GBK juga pastinya akan membantu merealisasikan koreo dan kabar terbaru menyebut tiket Indonesia versus Bahrain akan ditambah. Setelah kemarin ludes dalam sekejap, maka total fans yang siap memerahkan tribun sekitar 65-75 pasang mata melebihi matchday sebelum-sebelumnya. Bahrain gelisah sudah umumkan nama pemain. Melakoni matchday yang sangat amat berat nampaknya membuat Bahrain sudah mulai merasakan kegelisahannya sendiri.
Sepede-pedenya mereka akan tetap kesulitan menghadapi Jepang pada matchday pertama lalu Indonesia. Dan kini, sang pelatih Dragan Talajik memanggil pemainnya lebih awal. Pada 5 Maret, Timnas Bahrain mengumumkan daftar 26 pemain yang akan tampil dalam pertandingan lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama pemain tersebut menggunakan bahasa Arab semua, namun mari Mimin bacakan saja. Di posisi kiper ada Abdul Karim Fardan, Syed Muhammad Jafar, dan Ibrahim Lutfala. Kemudian defender berjumlah 8 orang seperti Amene Benadi, Walid Al-Hayam, Syed Bakir, Ahmed Bukhomar, Muhammad Adel, Haza Ali, Abdullah Al-Khalasi, dan Husain Al-Eker. Pemain tengah Muhammad Abdul Wahab, Muhammad Al-Hardan, Ali Madan, Muhammad Marhun, Kamil Al-Aswad, Ibrahim Al-Khatal, Ali Hasan Isa, Moses ATD, Jasim Al-Syaikh, Muhammad Abdul Qayyum, Jasim Helaif, serta Ibrahim Al-Wali. Dan terakhir, di pos penyerang ada Abdullah Yusuf Helal, Abdullah Al-Hasyash, dan Mahdi Al-Humaidan. Ya, dalam skuad Bahrain kali ini masih cukup lengkap, seperti saat juara Piala Teluk ataupun matchday sebelumnya, termasuk ada si kiper tengil Ibrahim Lutfala. Ada bocil dalam skuad Bahrain. Dari 26 nama tadi, menariknya, ada satu nama yang masih asing dan masih bocil berusia 16 tahun. Dia adalah Syed Al-Wadai yang berposisi sebagai penyerang. Diketahui, Syed Al-Wadai merupakan salah satu penyerang berbakat untuk klub Spanyol Villarreal. Lahir pada 8 Juli 2008 di kota Manama. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi klub Manama sebelum bergabung dengan Akademi Villarreal. Dalam perjalanannya, Al-Wadai membantu tim U16 memenangkan Villarreal Academy Cup 2024, serta menjadi pencetak gol terbanyak di Yellow Cup 2024. Dan pada 28 Desember 2024, Al-Wadai melakukan debutnya di tim nasional Bahrain dalam pertandingan melawan Yaman di Gulf Cup. Nasib Al-Wadai di matchday Maret. Ikut datang ke Indonesia pada matchday Maret tentu saja menjadi sebuah tantangan bagi bocil yang baru menginjak 16 tahun. Pertanyaannya, apakah yakin gak kena mental tuh anak? Nah, kemungkinan si bocil gak akan dimainkan. Keikutsertaan di matchday Maret hanya sebatas formalitas belaka, apalagi ini juga bisa jadi alasan belaka untuk tidak meneriaki skuad asuhan Dragan Talajik. Atau mungkin sengaja buat merasakan atmosfer di kandang Garuda? Lagi pula, mana mungkin tim seambisius Bahrain mau mengambil resiko besar memainkan pemain muda di matchday round 3, ya kan? Terlepas dari itu semua, sejatinya kita juga nggak boleh berlebihan untuk pesaiwar. Ingat, dendam kita sebatas dendam perbuatan mereka, bukan fisik maupun dendam tim. Apalagi pada laga yang berlangsung 25 Maret tersebut juga bakal disaksikan sama penjaga yang dikirim sama AFC kan? So, Mimin ingatkan persiapannya bisa dimaksimalkan, tapi jangan sampai menyerang personal.